Halo teman-teman, kita kembali lagi di podcast Renaldo Panji Saham. Kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin. Kalau kalian belum nonton, silakan nonton video part sebelumnya. Linknya ada di deskripsi. Kemarin kita sudah membahas gimana sih cara analisa fundamental yang gampang, dan saya harap teman-teman udah paham ya. Saya yakin pasti paham lah. Ya karena itu cara yang paling simple. Saya bikin sesimpel mungkin ya supaya nanti kita bisa lanjut belajar ke tahap yang lebih rumit. Nah, kita udah punya informasi dasar ini, dan anggaplah bahwa kita ambil kesimpulan kalau Indofood ini memang memiliki bisnis yang bagus dan pemilik perusahaannya itu reputasinya baik. Tapi kita belum tahu apakah perusahaan ini profitable atau enggak, menguntungkan atau enggak. Karena kita investasi untuk masa depan, untuk jangka panjang, bukan investasi terhadap gimana masa lalu perusahaan. Mungkin perusahaan bisa aja reputasinya bagus, dikenal di mana-mana, tapi kita nggak tahu ke depannya bakal gimana. Nah, dari sini kita cari tahu apakah perusahaan selama 5 tahun terakhir ini laba bersihnya bertumbuh apa enggak. Nah, dari situ kita bisa tahu polanya. Kalau perusahaan emang 5 tahun terakhir ini profitnya bagus, bertumbuh dengan baik, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa emang mereka mampu untuk menghasilkan profit. Mereka profitable, menguntungkan. Yang namanya perusahaan bagus atau enggak ya pasti relatif. Ada yang extraordinary, yang hebat banget, laba bersihnya selalu naik tiap tahun. Ada yang biasa aja, ada yang kurang bagus. Nah, informasi yang kayak gini nih bisa dilihat di laporan keuangan. Nah, kita dapat laporan keuangan perusahaan itu dari mana? Dari website perusahaan biasanya. Di website perusahaan itu ada bagian investor relation, biasanya ada menu investor relation. Nah, dari situ kita bisa download berbagai macam, salah satunya financial statement atau laporan keuangan. Laporan keuangan paling enggak perusahaan itu nyediain 5 tahun terakhir laporan keuangannya. Kenapa harus dari laporan keuangannya langsung? Karena itu informasi yang paling akurat. Terkadang ada juga informasi-informasi di laporan keuangan itu ada di berbagai macam aplikasi tentang saham gitu. Ada di RTI Business, terus IDN Financial, dan macam-macam. Tapi untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi, kita harus lihat dari laporan keuangannya langsung. Nah, di laporan keuangan ini informasinya ada banyak, ada bermacam-macam. Bahkan bisa nyampe 100 halaman. Nah, kita nggak perlu baca semuanya, kita perlu cari laba tahun berjalan aja. Jadi, di PDF-nya itu kita bisa pencet Ctrl F, search kata laba tahun berjalan. Nah, itu laba bersihnya itu di laporan keuangan di bagian income statement atau laporan laba rugi. Nah, biar kita gampang baca data laba tahun berjalannya dari tahun ke tahun, kita harus olah lagi datanya di Excel. Kita pindahin data laba bersihnya itu di table di Excel. Nah, habis itu bikin grafik. Nanti kita lihat kenaikan sama penurunannya. Jadi kan kalau ada grafik bisa jelas naik turunnya ketahuan. Kalau emang ada tren kenaikan itu langsung ketahuan. Kita coba masuk lagi ke websitenya Indofood. Nah, terus biasanya di website perusahaan yang TBK itu ada yang namanya investor relation. Nah, ini nih, investor relation. Terus financial statement, artinya itu laporan keuangan. Nah, habis itu biasanya cukup banyak, dari tahun ke tahun mereka menyediakan laporan keuangan tahunan. Ini berarti kita download 5 tahun terakhir 2015, 16, 17, 18, 19. Oke.
Kita download satu persatu. Oke, kita tunggu sambil mendownload satu persatu. Kalau udah, kita buka foldernya semuanya satu persatu. Ya, bisa dibilang ini cukup ribet ya. Kita harus download satu persatu laporan keuangannya. Terus habis itu kita harus baca lagi satu persatu laporan keuangannya. Apalagi banyak angka-angkanya di laporan keuangan, ya ribet lah. Tapi ya ini namanya emang pekerjaan utama, homework yang harus dilakukan investor sukses. Kalau emang benar-benar mau sukses, karena dengan masih ini kita bisa tahu saham ini benar-benar bagus apa enggak. Jadi kita punya keyakinan saham yang kita pegang ini bagus apa enggak berdasarkan fakta aktual yang ada di perusahaan. Dan saya mencontohkan dari yang simple dulu, dari komponen yang harus diperhatikan, komponen utama yang harus diperhatikan dalam laporan keuangan, yaitu laba bersih. Paling enggak kalau kita melihat perusahaan laba bersihnya naik terus, ya itu udah tenang lah. Tapi ya masih ada yang lain-lainnya lagi, kayak utang, terus cash flow-nya, macam-macam. Pokoknya ada 3 bagian di laporan keuangan. Ada balance sheet, ada income statement, dan ada cash flow statement. Nanti kita akan belajar lebih lengkapnya di video selanjutnya. Nah, biasanya untuk mempermudah kita melihat datanya, kita pindahin dulu data-datanya ini di Excel. Kita bikin tabelnya. Kita bikin dulu tabelnya, terus kita pindahin data laba bersihnya ini ke Excel biar kita gampang lihatnya. Ya, jadi kita pindahin satu persatu data dari laporan keuangan ke Excel. Kita lihat dari tahun ke tahun 2014 jumlahnya segitu. Terus kita tulis di Excel. Terus tahun 2015 3709 501. Terus tahun berikutnya lagi 2016 5266906, kita tulis di Excel di tabelnya di kolom 2016. Terus lanjut lagi ke tahun 2017 5145063, kita tulis. Nah, terus lagi lanjut ke tahun 2018. Kita lihat lagi di laba tahun berjalannya. Nah, di sini ada tahun 2017 ini as restated atau disajikan kembali. Nah, kita tulis aja yang as restated ini. Jadi diperbarui angkanya. Habis itu kita tulis lagi tahun 2018 4961851, kita tulis di kolom 2018. Terus terakhir tahun 2019. Tahun 2019 laba tahun berjalan 5902729. Kita tulis di kolom 2019 ya. Nah, untuk mempermudah kita bisa membaca kenaikan dan penurunan dari ini laporan keuangannya, kita bisa bikin grafik aja. Jadi bisa kelihatan naiknya kapan, turunnya kapan. Jadi ini bacanya dari kanan ya. 2014 15 turun, terus naik, habis itu turun lagi, terus naik lagi.
Nah, dari sini kita bisa nilai apakah Indofood ini laba bersihnya 5 tahun terakhir ini bagus apa enggak. Nah, bagus atau enggaknya kita melihat data ini tergantung dari persepsi kita. Kita mau perusahaan yang kayak gimana? Apa kita mau perusahaan yang emang tumbuh secara konsisten, atau kita masih oke untuk memegang saham yang labanya ada penurunan sedikit. Nah, perbedaan ini ada kaitannya antara dua strategi besar dalam investasi saham, yaitu value investing dan growth investing. Nanti kita akan jelaskan di video berikutnya. Tapi intinya dari grafik ini kita bisa lihat bahwa Indofood ini labanya nggak terlalu stabil, tapi masih bertumbuh lumayan lah. Anggaplah bahwa kita ambil kesimpulan saham Indofood ini emang laba bersihnya ini bagus, bertumbuh dengan cukup konsisten walaupun ada penurunan sedikit. Tapi apakah kita cocok untuk membelinya di harga sekarang? Kita harus mencari tahu lagi apakah kita bisa membelinya di harga sekarang dengan melihat harga sahamnya. Kita harus membandingkan harga saham ini dengan nilai wajarnya. Apa itu nilai wajarnya? Kita harus mencari tahu dari proses valuasi saham. Kita mencari nilai yang sebenarnya dari saham ini. Gimana caranya? Itu akan kita bahas di video berikutnya. Untuk video ini sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng kalau mau tahu kelanjutan dari video berikutnya. Terima kasih. Wah, lo tembak saya.